Tiga tokoh ya. 我们来祷告。我们在天上的父，我们感谢你，今天晚上我们能够参加祷告会。Bapak di surga, kami berterima kasih malam ini kami dapat berbaktian doa. 求你帮助我们的机会能够荣耀你的名，bantulah baktian kami untuk memuliakan nama Engkau. 求你赦免罪，kiranya Engkau juga mengampuni dosa kami. 奉耶稣名，dalam nama Yesus. Amin. Saat ia kembali Pak Peter. Gak apa-apa. Nanti khotbahnya berapa? Jika eta khoi xin kin chút ai khip ki thi pat chong. Kitab Keluaran pasal yang ke-8. Kita membaca seluruh pasal dari ayat 1 sampai ayat 32 secara bertanggapan. Sikajung cijine fongpa letu. Keluaran pasal 8. Cut ai kip ki ti patcong. Tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat. Tulah kata, tulah nyamuk, tulah lalat. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka melayani atau beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu dariku dan dari rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, kapan aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan darimu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkannya darimu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah-rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya, bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras jantung dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, ini adalah tangan Allah, tetapi jantung Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasa ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan lalat pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan lalat pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat lalat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak lalat pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena lalat pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka lalat pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sama-sama. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Lalat pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras jantung, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Sekali tokoh. Ken Fu Song Ting atan yikin Yuan Ho Ki Fi tu nya cái Chin Li, chiều ta khoi ngài tên sim, chỉ to ngài tên min Pak nya Chin Li. Ngài tên Ken Kasyong Sin ni tungko Juja Sukitu. Bapa di sorga, kami kembali berterima kasih diberi kesempatan untuk membuka dan membaca firman-Mu. Bukalah lubuk jantung kami supaya kami lebih percaya kepada Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, pada waktu itu Firaun itu raja yang paling kaya di dunia pada saat itu. Nah, Fatlot bonga kayak si cet cuy jiului ni no, cuy ju kenpiang ni. Ya, tidak ada raja di dunia yang lebih hebat dari dia pada masa itu. Sehingga tidak mungkin ya orang Israel bisa meninggalkan Mesir. Ya, cho no pu ai ni na
Bokonen nengkeu likoi aikip. Nah, sekarang kalau kita melihat ya dari kitab Keluaran, mulai dari pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anto chong ho, chit chong, pat chong, kiu chong, sip chong, sip jit chong, sip ni chong. Nah, kong si kati mai na. Song ti hin fat, fat lo bong ka, aikip ni na. Tungko sip kai hin fat lah. Jadi Tuhan menghukum Firaun dan semua orang Mesir dengan 10 hukuman loh. Nah, kalau orang dihukum, salah apa mereka? Masa orang tidak ada salah kena hukum? Nggak mungkin. Ya, salah mereka yang pertama, mereka menyembah berhala. Itu. Ya, kita coba mana? Jimbi mau pai chong cho tian chong cho ti ke song ti. Itu salah pertama loh. Ya, kamu punya hidup, saya punya hidup. Itu dikasih Tuhan loh. Paham? Yang kedua, kenapa Tuhan juga memberikan banyak hukuman kepada mereka? Mereka memperbudak orang Israel. Nah, kita ham jiset net nhìn cho nupu. Cho se maupun ho kung qian. Cho se maupun kita hiusit. Ho mo? Kalau ni cho se ni mau hiusit agak sih bersihat dah. Ya. Kalau kita kerja terus ya, Senin kerja, Selasa kerja, sampai Minggu kerja lagi, lama-lama bisa sakit, bisa mati loh. Ya. Inilah hukuman Tuhan kepada bangsa Mesir. Ya, bukan Tuhan tuh kejam. Ya, song ti mekong hiu cili ya. Nah, kalau kita lihat ya hukuman yang Tuhan berikan pada Firaun dan orang-orang Mesir itu ada 10. Ya, Yusipha. Nah, coba song ti sipha hinfat gitu no. Kenapa nggak sekali hukum langsung Firaunnya KO gitu loh. Ya, seperti petinju dulu saya ingat ya Mike Tyson yang begitu perkasa dia. Begitu naik ring, pop sekali pukul musuhnya langsung KO. Hebat kan? Tapi kenapa Tuhan kita nggak hebat? Coba isi kasong tim, boleh lihat yang oh, sipha ta fat lut bonga, kijang teu honga. Alasannya sederhana sekali, karena semua aspek kehidupan orang Mesir, mereka menyembah berhala. Kita lungcung sen fata, chung kita hong hilai, atau kita chose, kita hilai bui lungcung he kita ni sin, cam tong yin jang ho, you mai sin ni dia, pulo sin, mana, chung mun sin, mana, pi sin. Jadi semua dianggap Allah oleh orang Mesir. Nah, makanya Tuhan itu merancang 10 tulah, 10 hukuman supaya membuktikan kepada seluruh dunia loh bahwa bukan yang disembah manusia itu adalah Allah, tetapi Allah yang memperkenalkan diri kepada orang Israel, Abraham, Ishak, Yakub, dan orang Israel lewat Musa, itulah Allah yang hidup dan yang benar. Jika konsi kia hong sit pun tonin pai sin ho, dùng su cho dù sin ha, yi san kia dùng mai san yuk yong sin, uci pala, tonin kau ya, uci pala. Jadi orang Mesir itu orang yang apa? Uci pala. Mereka menyembah semua sehingga Tuhan merancang 10 hukuman dan kita sudah belajar hukuman yang pertama itu air jadi darah. Ya. Sui pian hiet. Kalau air jadi minuman anggur itu berkat ya. Ya, sui ko ji pian mai, pian puto chip ya di perjamuan di kota Kana. Itu air jadi anggur itu berkat. Tapi air kalau dibuat jadi darah itu bagaimana? Suatu hukuman. Nah, cara mengingatnya itu dalam bahasa Indonesia gampang ya. Daka. Coba 1 2 3. Daka, darah, kata nyala. Apa nyala? Nyamuk lalat, ya. Terus sambar, ya seperti petir menyambar. Sam itu sampar, barbarah. Terus hubel, hujan es, belalang. 2 terakhir gelang, gelap gulita dan anak sulung. Nah, kenapa dirancang 10 tulah? Karena Sungai Nil dianggap sebagai dewa.
Ni cái nilo hoa, nilo kong kita kong juga kita ini sin. Tuhan menghantam ya sehingga semua binatang yang ada di Sungai Nil itu mati loh. Apa saja binatang di Sungai Nil? Maci sin, ungsin. Ya, ada apa? Yaitu dewa ikan kan? Putri duyung kan? Nah, semuanya Tuhan hukum. Tuhan bilang Sungai Nil itu bukan dewa, dia adalah ciptaanku. Nah, ban song si kayak hok sip cuju samkai song ti ke hinpat. Ya, malam ini di pasal 8 ada 3 ya tulah untuk menghantam dewi-dewi yang ada kaitan dengan kata, ya, dengan lalat, dengan nyamuk. Nah, kalau kita lihat tulah yang kedua disebut tulah kata. Ya, Hong Yin Yu Hanto Kuai Sin ya mana? Nisi kon tau mau nggak piong kayak cok tang ya. Kalau orang Tionghoa kan ada dewa kata kan, taruh di meja, katanya pegang apa? Pegang duit. Kayak orang mati ya dikasih duit di sini. Ya, itu berhala. Jadi kata ini kita lihat ya, semua air itu keluar katanya loh. Dan Tuhan secara spesifik ya mengatakan kepada Firaun, kalau kamu tidak mau mengizinkan ya umatku itu pergi, maka tulah kata ini akan ditimpakan ke seluruh tanah Mesir, kecuali di tanah Gozen. Nah, song ti kong đi cái quầy lung chung quầy mới chút lỗi tôi đi cái Ai Cập nhìn thấy thi phòng tan hay ngà cái ham tôi nhìn mình thấy thi phòng umatku Israel di tanah Gozen sama sekali nggak ada. Ini penting sekali ya. Kalau kita baca Mazmur 91 ya, di rumah kamu bisa baca ya, si pian Q sibjit pian ya, Mazmur 91 itu adalah melukiskan peristiwa yang terjadi di ke-10 tulah. Ya, semua orang Mesir kena timpa bencana, tetapi mereka tetap aman. 10.000 orang rebah, tetapi orang Israel tetap aman. Ya, Mazmur berapa? 90 ya. Bukan berarti ya waktu COVID ya orang Kristen nggak mati ya. Banyak orang salah pengertian seperti itu ya. Enggak ya. Tapi ini adalah mengisahkan apa yang terjadi di saat Tuhan menghukum bangsa Mesir. Nah, waktu Firaun disuruh ya oleh Musa untuk mengizinkan orang Israel pergi berdasarkan kata-kata Tuhan. Nah, kalau kita simak baik-baik ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Musa semuanya terjadi. Dia mengatakan apa? Dari semua air akan keluar kata. Ayat 2 kan? Kemudian pada saat itu ya, kata-kata itu akan masuk ya, di ayat 3 ke dalam istana Firaun, bukan hanya ke dalam istana, ke kamar tidurnya, bahkan ke tempat tidur, bahkan ke rumah dari pegawai-pegawai Firaun dan semua rakyatnya. Bahkan, nah ini yang paling tidak menyenangkan, kata itu akan masuk ke dapur. Ya, nyipto kita nih ya. Bukan hanya di dapur loh, tempat mereka menyiapkan roti, bahkan kata-kata itu akan bagaimana? Berada di tempat adonan. Ya, kalau jika roti ya, oke wiji kuaya ni situ oke lotihan kau jisit mana. Ya kan? Song ti cho nyong hinfat. Nah, song ti kong mo siti. Nah, situ di kai fa kong pun di kai fat lobong tio. Nah, bagaimana ya, pelaksanaannya? Nah, kalau kita lihat ya, ada satu kalimat yang terus diulang-ulang. Ayat yang pertama, izinkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ayat 20 sama ya, mari kita baca. Ini sibcet sama ya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, kalau nyitu ali kai kisi dua, ngajuki pun nyitan kai WA yu chitha yu kita chitha song tie yang kong. Tuhan berkata 7 kali loh bahwa Firaun harus mengizinkan ya orang Israel pergi. Selama berapa? 7 kali. Yang pertama itu di pasal 5 ayat 1. 5:1. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan
ya, untukku di padang gurun. Minggu yang lalu kita sudah belajar ya, bahwa di pasal 7:16, ya kan, tulah darah, Chit Chong Sip Liu Chet, sama bunyinya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Ya, jadi songti ki chit ha kong di chong chong ke fa sito fat lut bong oi maya pi chun ji set let nin hito kong ja sam nyit ko kai bui ko ji sian ji. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan Tuhan dia dapat lakukan sama dengan yang dia katakan. Itulah Tuhan. Ya, kalau kita manusia kadang-kadang kita berkata A, tapi pelaksanaannya belum tentu bisa A. Ya, makanya kalau kita membangun rumah ya, biasanya kita membuat anggaran ya. Nggak boleh misalnya anggarannya 10 juta, uang kita pas-pas 10 juta. Pasti nggak cukup. Harus ada apa? Plusnya. Ya. Katakanlah 15%. Nggak mungkin ya orang bilang, oh saya mau membangun sesuatu. Ya, anggaran saya 10 juta atau 20 juta. Pasti pas, nggak mungkin. Pasti lebih ya daripada yang kita bayangkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa disampaikan pada Firaun persis dilakukan. Dan caranya gimana? Tuhan bilang sama Musa supaya Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya. Masih ingat ya, tangan Harun, punya tongkat Harun itu adalah tongkatnya Tuhan loh. Dan begitu tongkat itu ya ditunjukkan ya, ke sungai, ke selokan, semua yang ada air, kolam, maka dari tempat-tempat yang berair itu muncul kata-kata yang menyerbu itu seluruh tanah Mesir. Kata kalau 1-2 biji ya, orang masih bisa tangkap ya untuk apa? Bikin apa? Kata goreng. Tapi ini nggak tahu kata yang boleh makan nggak. Kalau camculo kan nggak boleh makan ya. Kemungkinan ini camculo ya. Ya, yang kalau dimakan bisa gatal ya. Jadi kata-kata ini bermunculan seperti yang dikatakan sebelumnya, masuk ke istananya, masuk ke kamarnya, masuk ke tempat tidurnya, seluruh rumah pegawainya ada, rakyatnya ada, dapurnya ada, bahkan ya adonan roti pun dicemari oleh kata. Nah, yang lucu ya, apa? 7. Ahli nujum. Tukang-tukang sihir. Di dunia ini ada nggak ahli nujum, tukang sihir? Yang bisa membuat orang celaka dengan mantra. You mau? Ya, ada. Tapi dukun-dukun itu puasa mereka di sini bukannya kata-kata itu disuruh bagaimana? Pulang ke tempat aslinya. Malah kata itu dimunculkan. Ibaratnya orang udah sakit ditambah sakitnya. Ini nggak masuk akal. Tapi mereka bisa yang melakukan, sehingga apa yang terjadi? Mereka dengan mantra-mantra mereka mengeluarkan kata-kata sehingga katanya bertambah. Ya, seperti tongkatnya, mereka bisa berubah menjadi ular. Tapi tongkat mereka ditelan oleh ular yang dari tongkatnya Musa. Nah, kemudian karena dukun-dukun ini bukan mengurangi kata, malah menambah kata, Firaun tidak ada cara. Caranya dia memanggil Musa, kamu lihat di sini ya, berdoalah pada Tuhan, ya, kia mosi toko, kasih to songti ya, kiam cewlikai lungcung kuaya. Ini yang membuktikan ya bahwa Allah kita itu Allah yang mendengarkan doa. Dan di sini ditantang oleh Musa, oke, saya akan berdoa. Kamu kasih tahu saya, kamu kapan mau kata-kata ini nggak ada lagi. Nah, nyiko ngeti ya, nyiham ngeti kak songti toko sito like kuaya, boy xiao metia wa nyiko ngeti kit si ke ciken. Firaun bilang apa? Kapan? Ayat 10. Mingtian. Besok. Jadi hari ini dia berjumpa dengan Firaun, Musa akan pulang berdoa, dan Musa berdoa kepada Allah yang hidup dan yang benar. Allah akan dengarkan doa Musa sehingga besok betul-betul kata-katanya itu stop. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup dan yang benar. Nah, si kasai si kiong heta anto hamto
munti ya. Tane kalau sih ka toko song ti boy maina. On pai sih ka cái sen fat. Chỉ to sih ka na to cái mai ya tập jina cái si ken boy kia boy mana. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen, kita berdoa, Tuhan itu mengatur jawabannya itu pada saat yang tepat. Saat apa? Yang tepat. Ya, kesaksian saya tentang Elnathan, sebelum ya dokter dari Rumah Sakit mengatakan dia tidak ada lagi cara untuk menolong Elnathan. Dia mengatakan malam ini atau besok pagi Elnathan sudah harus keluar dari Rumah Sakit Rumah Sakit karena dia tidak mampu lagi menangani penyakitnya. Terus dia mengatakan ada 3 dokter di Sudarso, tetapi kami tidak tahu bagaimana reputasi mereka. Dan pada saat ya, pagi hari ya sebelum malam, sebenarnya pagi sudah harus meninggalkan rumah sakit, tapi kita minta waktu ya sebentar. Dan pada saat yang sama ya, itu saya menerima WA ya, dari Diaken Adian Po. Dia seorang dokter, ternyata setelah saya cek di internet, dia itu bukan dokter umum, dia adalah ahli penyakit dalam. Dia bukan dokter umum, tapi ahli penyakit dalam. Dan dia spesialisnya adalah spesialis orang yang sakit mah. Dia katakan pada saya, ya, di Kucing ada 2 dokter yang bisa bantu, dokter paru, dan yang satu dokter bedah, ya, jantung dan dada. Yang begitu saya lihat ya, daftar dokternya, saya periksa, ternyata di internet itu dokter-dokter ini hanya bekerja di rumah sakit pemerintah. Mereka hanya menjadi dokter tamu di rumah sakit Normah. Nah, tetapi tahun lalu saya pernah membaca di berita di Sarawak bahwa ada seorang dokter dari Kucing yang bernama Alan Fong ya, itu diangkat ya untuk kedua kalinya menjadi ketua asosiasi dokter jantung seluruh Malaysia loh. Jadi saya lihat ya dari berita yang ditulis, ternyata bapaknya itu adalah Datuk Sri J.C. Fong. Nah, dia adalah jaksa agung yang paling lama di Sarawak. Dulu sering kali ya saya bekerja dengan dia ya, sama-sama dengan dia. Dan saya melihat ya bahwa pasti dia bisa bantu. Ya, karena 2 dokter yang bisa membedah torak itu bekerja di Pusat Jantung Sarawak, di mana ya Dokter Alan Fong itu adalah direkturnya, satu dari banyak direktur ya. Terus saya tidak punya WA dari Datuk Sri J.C. Fong. Terus saya tanya ya kepada kawan saya yang ada di Sabah, ternyata dia punya. Dan pagi-pagi Selasa saya cepat-cepat ya mengasih tahu dia dan mengirimkan foto-foto ronsen supaya ya, dia bisa hubungi putranya untuk ya bertanya ya pada dokter yang bisa membedah dada dan paru-paru. Saya tunggu ya sampai sore belum dapat jawaban. Saya pikir dia nggak akan balas WA saya. Tapi setelah makan siang saya terima pesan yang singkat. Dia bilang, maaf, saya lagi di Kuala Lumpur dan saya lagi rapat. Ya, beliau ini adalah orang Tionghoa yang saya rasa paling bermanfaat untuk Sarawak. Umurnya sudah 75 loh. Tapi dia sekarang masih menjadi penasihat hukum dari kerajaan Sarawak. Ya, dia masih berkantor loh. Umurnya sudah 75. Dan dia bilang, saya akan hubungi putra saya. Ya, dia tidak kasih saya nomor putranya. Ternyata ya, kenapa begitu? Karena dia suka ya berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ya, tak lama kemudian ya putranya membalas pada dia. Dia mengatakan ya, Daddy, saya sudah komunikasi dengan Dr. Sun. Dia bersedia menolong Elnathan, tapi karena orang asing tidak boleh ditangani di Pusat Jantung Sarawak, maka dia bilang, bawalah Elnathan ke Rumah Sakit Borneo. Di situ Dr. Sung akan segera datang mengobati Elnathan. Dan puji Tuhan loh, setelah mendapatkan kabar seperti itu, apa yang menjadi kendala? Ambulans ya. Ternyata istri saya sudah bertemu dengan temannya di pasar sebelumnya. Saya mendengarkan bahwa dia pernah sakit dan dibawa oleh suaminya ke Kucing dengan ambulans. Karena dia sudah sakit ya, pindah-pindah rumah sakit di
Pontianak belum sembuh-sembuh, dan suaminya sewakan di ambulans dalam keadaan koma, dibawa ke Kucing, dan ternyata sembuh. Dan kita bersyukur ambulannya ada di sini. Maka tengah malam kami berangkat jam 2 pagi ya, sampai di Entikong sudah jam 7 pagi, persis tuh. Jam 8 Malaysia batas buka, dan kami bisa langsung menerobos karena itu ambulan. Sampai di rumah sakit Borneo itu sudah jam 10.30 ya, langsung di tes swab. Kemudian setelah tes swab ya langsung di CT scan, dan dokternya bilang sore dia akan datang. Begitu dia datang jam 6 sore, dia langsung memberikan satu instruksi yang sangat tegas. Dia bilang kalau tidak dioperasi pasti kambuh 50%. Kalau dioperasi bisa ya sembuh total, atau 5% masih bisa kambuh. Tapi operasi seperti ini bukan terhitung besar sekali, jadi bukan sederhana. Dia bilang termasuk ya operasi yang berjam-jam. Dia bilang ada resiko kematian. Akhirnya dia tanya, saya dengan istri siapa yang tanda tangan? Terus akhirnya saya tanda tangan. Ya, setelah tanda tangan langsung ya saat itu masuk ke bilik bedah. Dari jam 6 ya dibedah sampai jam 8 malam. Jadi Tuhan ya menolong kita step by step ya, tanpa kita pernah tahu. Ya ternyata ya Tuhan itu ya sudah mengatur segala sesuatu, dan Dia izinkan ya kesusahan datang kepada kita, tapi Dia sudah punya ya jawaban-jawaban untuk hidup kita. Seperti Musa, dia berani janji sama Firaun. Kamu bilang besok, oke, saya minta sama Allah saya besok. Coba kalau Musa doa, Tuhan bilang enggak lah Musa, lusa. Habislah nama Musa kan. Ternyata setelah Musa doa, apa yang terjadi? Betul-betul katanya stop. Tapi yang terjadi, Firaun tidak mau mengizinkan orang Israel pergi, karena lubuk jantungnya itu dikeraskan oleh Tuhan. Setelah itu ada tulah ketiga, tulah nyamuk ya. Kenapa nyamuk ya? Karena orang Mesir juga menyembah yang namanya dewa-dewa insek, dewa-dewa serangga. Ada nyamuknya, kemudian setelah itu ada lalatnya. Nah, tulah ketiga ini disamkai song tiga hinfat. Nah, ini di antara 10 tulah ada 3 tulah yang Tuhan timpakan, dia tanpa kasih tahu dulu, langsung ditimpakan. Yang lain-lain Tuhan ada kasih tahu. Yang 3 ini enggak. Tulah nomor 3, tulah nyamuk. Tulah nomor 6, tulah barah. Tulah nomor 9, tulah gulita. Itu Tuhan langsung timpakan, nggak ada peringatan lebih dulu. Ingat ya, tulah berapa? Samliu kiu 3, 6, 9. Tulah apa saja itu? Nyamuk. Terus setelah itu tulah barah ya, gatal-gatal, dan tulah gulita. Jadi kalau tulah nyamuk, yang dipukul itu adalah tanah yang ada debu, sehingga debu-debu itu berubah menjadi nyamuk, dan nyamuk ini menyerang manusia dan semua binatang. Jadi juga pengecualiannya, tanah Gosen itu tidak bisa ya ditulahi karena Tuhan melindungi. Dan yang kalau kita lihat ya, sama dengan sebelumnya, para ahli nujum itu mereka mau mencoba ya, bisa nggak mantra mereka membuat debu menjadi nyamuk? Tidak bisa. Ya, kalau kita lihat di ayat 18 ya, kita oi nyam cuket ah, kalau thongin kau nyam ya, cuket. Di kai cuket ah, nyam cut lo ya, kai chin foi miao pian mun ah. Theo si hiao wo kita nyam cuket, sui pian het lo. Theo kita nyam cuket, kon chi loi cái quay chin cut lo ya. Karena kita om hiao eh. Nah, tomoi kita Fat lubang mai pokok ayat 19 dia mereka berkata kepada Raja Firaun, ini adalah tangan Allah. Walaupun ini ada kesaksian dari pegawainya itu adalah tangannya Allah, tetapi Firaun, kamu lihat di sini, lubuk jantungnya berkeras dan dia tidak mau mendengarkan ya kata-kata dari penasihatnya seperti yang Tuhan telah katakan. Walaupun banyak tulah, tapi Firaun tetap mengeraskan jantungnya, tidak akan mengizinkan orang Israel pergi sampai ya 10 tulah itu lengkap ya dilakukan oleh Tuhan. Tulah nomor 2 adalah katak,
tulah nomor 3 nyamuk. Nah, tulah nomor 4 ini lalat. Nah, lalat kamu ingat ya, kenapa lalat ya nanti ya dimunculkan ya sebagai bukannya ya memberkati orang Mesir karena mereka menyembah dewa lalat. Ya, kalau dewa yang disembah harusnya memberkati orang kan. Kalau si ka pai sin ni cái sin si me tai pun si ka fai chuo, wai tai pun si ka ho chuo. Tani kita pai ni cái sin ham to mai na bu jin sin Kinto me tai pun kita ho chu, tani tai pun kita fai chu. Nah bu jin sin kalau ni tu sin jo kayak yang namanya Beelzebul. Masih ingat dewa lalat kan? Nah itu yang dihantam oleh Tuhan. Tuhan mengatakan Beelzebul bukan Allah, tapi lalat-lalat ini berada di bawah perintah Tuhan. Nah, seperti biasa, untuk mencegat Firaun itu harus pagi-pagi. Ya, waktu Firaun bangun pagi-pagi, jadi Musa dengan Harun harus mencegat dia. Kenapa? Karena Firaun pergi ke sungai Nil. Kenapa? Pat lobonga ki hong hiloi, ki hito nilohoa, cuma nak ki pai kia sin cai nilohoa. Ya, kalau nyikon tong ini mana? Kongsuna kita nyupyong mana sintan. Cok. Ya orang Tionghoa kan di tepi-tepi sungai mereka pasti pasang apa? Ya, altar berhalanya. Ya kalau kamu pergi ke Sikulanteng kan, ya ada altar di sungai. Firaun juga sama. Pagi-pagi dia pergi ke sungai untuk menyembah berhala. Ya waktu itu dicegat sama ya bahwa aku akan menulahi kamu lagi Firaun. Ini adalah tulah keempat kalau kamu tidak mengizinkan umatku pergi. Ya, dia mau berunding nih dengan Musa. Boleh pergi ya, tapi sekarang kamu korbankan dulu ya, korban kamu di mana? Di tengah-tengah bangsa Mesir. Bisa nggak orang Israel itu menyembeli binatang korban di tanah Mesir? Ya, Musa bilang nggak bisa. Ya, mau sikong kalau jiset lihat nina, saya aikip honga satji ho, jitin mainan. Aikip nyin boy. Cuy ngai Tanjung Sakteo. Nah, banyak negara itu mereka seperti India ya. Mereka mendewakan sapi. Ya, cai jintu kita pai nyiu Nah, cai jintu kalau ni kona kita ne nyiu ju kita tiao ni ba. Yu 200 juta tiao jintu nyiu jong to pui pui Jadi kita kong nyiu cui sin. Di India tuh ya ada sekitar 200 juta sapi yang dianggap sebagai dewa, diternak sampai gemuk, tapi rakyatnya kurus-kurus. Nah, coba bayangkan ya kalau orang Israel sampai menyembeli binatang yang dianggap dewa oleh orang Mesir di tengah-tengah tanah Mesir, pasti mereka dilempari dengan batu. Jadi Firaun ini mau tawar-menawar ya dengan Tuhan ya. Musa itu permintaannya tetap ayat 27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Nah, ini kan cincu song ti ham ji set bet min xianji. Coba xianji kalau ni kon ji set nya kita to kita ne kanan tia kita cao xin yu xianji. Orang Israel itu kalau kita lihat ya di settingnya dalam kitab Imamat itu ada korban pagi, ada korban petang selalu ya. Gimana anak domba disembeli. Nanti yang terakhir sebelum mereka keluar dari Mesir dalam pasal 12 juga anak domba disembeli. Ini melambangkan apa? Melambangkan Tuhan Yesus ya akan mati untuk dosa-dosa kita. Nah,先接的是咩呢？是到人家地你嘅知識是間心追人唔會死做咩呢？你必須嘅知kita tangkong sih kakak salah bisa kasih. Jadi korban-korban yang disembeli oleh bangsa Israel itu maka mereka itu profesi mereka adalah gembala. Nah kita bisa lihat nina. Kalau kamu baca di Alkitab, semua orang yang percaya Yesus di perjanjian lama pasti mereka adalah gembala. Mereka pasti menernak binatang untuk dikorbankan. Kenapa? Karena Adam dan Hawa sebelum mereka keluar dari Taman Eden itu Tuhan menyembelih binatang, memakaikan kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Makanya kalau kamu baca Kejadian pasal 5, kalau itu Chongsi Kiti Chong, di situ disebut si A lahirnya sampai umur berapa.
menikah, punya anak berapa, terus matinya umur berapa. Semuanya begitu loh. Dari Adam, Set. Tapi nggak disebut pekerjaan mereka apa. Kalau nikon cong siki ungcong, mau kongtong kita cong ayo. Tapi kalau kamu lihat keturunan orang tidak percaya, Kejadian pasal 4, ada disebut loh, kerjanya apa? Ada yang jadi apa? Tukang tembaga. Ada yang jadi pemusik. Ada yang menjadi pembangun kota, ada. Tapi yang di Kejadian pasal 5, nggak ada. Kerjaan mereka sama. Kita ini kungcok di jongjong. Jong nyiu jong jong. Coba ya jong nyiu jong jong. Nah, mereka pasti harus ya sebagai kepala keluarga menyembelih binatang korban. Nah, waktu orang Israel nanti sudah masuk ya ke tanah perjanjian, mereka di padang belantara itu pun Tuhan sudah tentukan bahwa Harun dan putra-putranya adalah imam yang berhak menyembelih binatang-binatang korban. Jadi melambangkan ya keselamatan hanya ada satu cara. Ya si katet kiwa tan tan jujit tiao lua. Ke lue mana? Chu jasu song ti ke kau jong bi si ka kai chui si. Nah, so jijisat let ini kita mencotet cai aikip ya sat di kai kau jong. Jadi aikip nin bay mai at kita cui kita yang sak teu. Jadi jelas sekali ketika tulah keempat ini diumumkan, Firaun tetap tidak mau ya, mengizinkan orang Israel pergi. Akhirnya ya lalat pikat itu ya, menyelimuti seluruh tanah Mesir. Sama ya permintaannya dari Firaun ya, tolong doakan supaya lalat ini ya, tidak ada lagi. Dan apa yang terjadi? Firaun mendapat janji dari Musa. Bagaimana? Aku akan berdoa. Dan ketika Musa berdoa, ayat 30, keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu Musa berdoa pada Tuhan, ayat 31, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Lalat pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, tidak ada lagi seekor pun lalat pikat yang tinggal. Jadi fatlo bonga kiham mosi toko tanhe nikon 32 ki mocoto ki konge tungsi. Firaun ini berjanji ya untuk membebaskan orang Israel, tetapi dia tidak pernah menepati janjinya. Tetapi sekali ini pun ya Firaun tetap ya berkeras lubuk jantungnya dan dia tidak mengizinkan bangsa Israel itu pergi. Jadi kita bersyukur ya kita malam ini bisa belajar 3 tulah ya. Tulah yang kedua, tulah kata. Ya, dikasih tahu lebih dulu, tapi tulah ketiga, tulah nyamuk, tidak ada pengumuman pendahuluannya, langsung ditimpakan. Tulah keempat, ada pemberitahuan lebih dulu, tetapi Firaun tetap berkeras dan tulah ini ditimpakan. Kemudian dia minta tolong supaya Tuhan ya, mengakhiri tulah ini, dan ternyata tulah ini diakhiri dengan doanya Musa. Ikan Chung Jauh, sika tito ya, mici ya, fat lo bong ham mosi, ya, sito song ti ko ji tinci, dikai hin fat mosi cu he toko. Ya, jadi seperti malam hari ini, kalau kita ya, punya hal-hal yang kita doakan, ya, kalau itu adalah keperluan kita, Tuhan pasti memberi kita jawabannya. Ya. Firaun bilang besok. Ya, supaya kata ini ya, disingkirkan. Musa bilang oke, besok. Dan Musa kembali dan dia berdoa. Tuhan menjawab doanya. Betul-betul besok kata itu ditiadakan oleh Tuhan. Dimatikan semua loh. Sehingga terjadi tumpukan kata yang berbau busuk. Jadi malam ini juga ya kita bersyukur kita bisa ya berdoa. Sika kamcacu kin bansong, sika jiu kifi ya loi. Taisi kakai kucung pun songti. Kenapa kita berdoa walaupun Allah itu Maha tahu? Kenapa? Karena kita anaknya dan Bapa suka mendengarkan kata-kata kita. Dan dia juga suka ya berkata-kata kepada kita. Ya, songti hifon kak sika kong boyo sika me aci ke senyin no sika koji maya koi sika coy kak songti kong boyo. Jika hamto maya toko. Nhị tên toko
sika toko chesa toko song ti khoi lu pun sika jit chet kai kunan ngai song sin ti sung chi mai mun El Nathan toko song ti khoi lu. Ya, saya percaya saudara-saudari ya berdoa untuk El Nathan dan banyak lagi saudara yang lain berdoa dan Tuhan ya membukakan jalan ya, persis waktunya dan orang yang tepat dan sehingga ya Tuhan memberikan dia pengobatan dan penyembuhan. Mari kita percaya ya Allah kita hidup dan benar, dia selalu mau ya mendengarkan doa dari anak-anaknya. Mari kita berdoa. Cho nên thiên phu song ting atan kam chia ni kin ban song atan kho ji họ sip quan ji ni nyong pen hin fat ai kip yin jimbi kitan pai ngeu siong kitan moi thang chung nya ke fa thiên phu kiểu ni bong chung atan mi cha yin nang keo chu ji nya ke chin li lai sit hang nya chin li. Bapa kami di surga, kami pada malam ini belajar bahwa orang Mesir khususnya raja tidak mau taat kepada firman-Mu. Sehingga Engkau menimpakan hukuman demi hukuman kepada mereka. Dengan tujuan supaya mereka mengenal Engkau, pencipta dan penguasa seluruh alam raya. Ya Bapa, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu dapat belajar dari pelajaran malam ini. Di mana doa Musa Engkau dengar dan Engkau jawab. Kami juga punya pergumulan kehidupan, pergumulan pelayanan. Kami mau sampaikan kepada Engkau dalam doa. Dan kami bersyukur begitu banyak doa-doa kami yang sudah Engkau jawab. Sehingga kami Engkau lepaskan dari problem kehidupan. Dan dari problem penyakit dan sebagainya. Kami serahkan ya Bapa hidup kami. Kiranya Engkau memelihara kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin.